Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Asya Anissa, NIM 40014180003 dari Rombel 2, jurusan IPA Terpadu, Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Ya, pada kali ini saya akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu protein dan asam amino. Ya, pada praktikum kali ini yaitu menggunakan lab virtual. Adapun tujuan praktikum pada kali ini, yang pertama yaitu untuk melakukan uji biuret terhadap bahan makanan untuk membuktikan adanya ikatan peptida melalui lab virtual. Kemudian, yang kedua yaitu menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau benzen melalui uji xanthoproteat pada tayangan video. Yang pertama yaitu ada percobaan uji biuret. Ya, apa sih yang dimaksud dengan uji biuret? Jadi, uji biuret merupakan senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanas dua molekul urea. Uji ini dilakukan untuk menentukan ikatan peptida pada sampel makanan. Ya, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu tabung reaksi. Kemudian, kita akan melakukan uji terhadap bahan-bahan yang telah disediakan, yaitu ada 11 bahan makanan. Yang pertama, yaitu ada telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Kemudian kita buat volumenya itu berdefault 1 mili. Kemudian kita akan menambahkan reagen biuret, yaitu dari campuran antara NaOH dan CuSO4. Ya, apa sih fungsi dari penambahan NaOH dan CuSO4? Fungsinya yaitu untuk membuat suasana larutan menjadi basa dan untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Kemudian setelah kita menambahkan campuran antara NaOH dan CuSO4 kepada sampel makanan, kita akan mengaduknya secara merata. Setelah itu, kita akan mengamati hasil dan mencatat data pengamatan yang telah kita sediakan. Ya, langsung saja kita akan memulai praktikumnya. Yang pertama yaitu telah disediakan tabung reaksi. Ini kan baru 3 ya. Kemudian kita akan menambahkan lagi 2 lagi ya, biar jumlahnya 5. Ini 4, ini 5. Masing-masing dari tabung tersebut kita akan mengisi dengan berbeda-beda sampelnya. Tabung yang pertama kita akan mengisi yaitu dengan bahan telur. Kemudian untuk yang kedua kita akan mengisinya dengan sampel makanan yaitu susu sapi. Untuk tabung yang ketiga yaitu ada ikan. Kemudian yang keempat ada daging sapi. Dan yang tabung kelima itu ada beras tumbuk. Ya, setelah kita menambahkan sambal makanan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kita akan mencampurkan sambal tersebut dengan reaksi. Ya, di sini kan ada ya senyawa NaOH dan senyawa CuSO4. Yang pertama kita akan menambahkan NaOH. Ya, kita pilih terlebih dahulu ya. Klik di NaOH-nya. Kita akan memasukkan 3 tetes saja ya. 1, 2, 3. Ya. Setelah menambahkan senyawa NaOH, sekarang kita akan menambahkan pula senyawa CuSO4. Kita klik dulu CuSO4 ya, sudah muncul ini di pipet tetesnya. Kita juga akan menambahkan 3 tetes saja ya. 1, 2,
3. Ya, sesuai langkah percobaan. Setelah kita menambahkan senyawa di bahan yang pertama, yaitu ada telur. Kemudian kita akan mengaduknya. Aduk secara merata seperti ini ya. Ya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Ini sudah ada reaksinya, yaitu ada perubahan warna. Yang tadi awalnya berwarna putih, kemudian menjadi ungu. Kita akan melakukan pula ke tabung reaksi yang kedua, yaitu pada susu sapi. Susu sapi, lakukan percobaan yang sama ya. Seperti yang awal tadi, kita akan menambahkan senyawa. Kita akan mengarahkan pipetnya ke dalam tabung reaksi yang kedua. 3 tetes ya, sama. 1, 2, 3. Ganti dengan senyawa CuSO4. 1, 2, 3. Kemudian kita akan aduk kembali. Aduk secara merata, kita amati perubahan warna yang terjadi. Ya, sudah terlihat ya perubahan warna yang terjadi. Warnanya menjadi ungu tua. Kita lakukan pula ke dalam tabung reaksi yang ketiga yang berisi ikan. Tambahkan senyawa NaOH. Kita arahkan pipet-pipetnya ke dalam tabung yang ketiga. 1, 2, 3. Kita ganti dengan senyawa CuSO4. 1, 2, 3. Kita akan aduk kembali tabung reaksi yang ketiga. Kita aduk secara merata ya, supaya lebih jelas perubahan warnanya ya. Sudah terlihat perubahan warnanya? Ya. Ada terjadi perubahan warnanya, yaitu berwarna ungu tua. Kita akan melakukan pula ke tabung reaksi yang keempat, yaitu ada bahan daging sapi. Kita akan menambahkan NaOH sebanyak 3 tetes. 2, 3. Kita ganti dengan senyawa CuSO4. 3. Kita aduk kembali. Kita amati perubahan warnanya. Ya. Ya, sudah terlihat jelas perubahan warnanya. Kita lakukan pula ke tabung reaksi yang ke-5. Ke dalam sampel beras tumbuk. Kemudian kita aduk kembali. Aduk sampai merata. Kita amati perubahan warnanya. Apakah warnanya sama seperti bahan yang lainnya? Ya, betul. Warnanya sama seperti bahan-bahan sebelumnya. Ya, sudah terlihat jelas ya. Ini merupakan uji protein pada uji Biuret. Menggunakan uji Biuret. Ya, bisa dilihat jelas ya. Pada kelima tabung reaksi tersebut ini merupakan positif mengandung protein. Hal ini karena terjadi perubahan warna. Yang awalnya warna pada masing-masing bahan, setelah ditetesi senyawa NaOH dan CuSO4, kemudian berubah menjadi ungu
tua atau violet. Bisa dilihat ya. Masih ada 6 bahan lagi. Kita akan melakukan di 6 bahan terakhir ya. Yaitu ada kacang tanah, yaitu berwarna coklat. Kemudian beras giling yaitu berwarna putih, gandum utuh berwarna coklat, jagung berwarna kuning, dan kedelai berwarna coklat muda ya. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama seperti bahan-bahan sebelumnya, yaitu kita akan menambahkan senyawa NaOH dan CuSO4 ke dalam tabung reaksi yang telah berisi bahan-bahan. Ya, kita langsung saja. Kita arahkan lebih dahulu pipet tetesnya ke dalam tabung reaksi yang akan dituju pada tabung pertama yang berisi kacang tanah. Kita akan menambahkan senyawa NaOH sebanyak 3 tetes. Kita akan menambahkan pula senyawa CuSO4 ke dalam tabung reaksi yang pertama yang berisi kacang tanah. 2, 3. Kemudian kita aduk secara merata. Kita tunggu perubahannya. Apakah kacang tanah berubah warnanya? Ternyata berubah juga ya. Berubah warnanya. Bisa dilihat yang awalnya berwarna coklat, kemudian berubah menjadi ungu. Kita akan lakukan pula ke tabung reaksi yang kedua, yaitu beras giling. Beras giling ya. Kita tambahkan senyawa NaOH. Kita arahkan pipet tetesnya ke tabung yang berisi beras giling. Teteskan sebanyak 3 tetes. Tambahkan pula senyawa CuSO4. 3 tetes. Kita aduk secara merata. Kemudian amati perubahannya. Apakah warnanya berubah juga seperti bahan-bahan yang lainnya? Ya, terjadi perubahan warna. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang ketiga, yaitu gandum utuh. Sama ya, seperti bahan-bahan sebelumnya, yaitu kita akan menambahkan senyawa NaOH. Kita arahkan pipet tetesnya ke tabung reaksi yang telah berisi gandum utuh. Kita akan menambahkan senyawa NaOH sebanyak 3 tetes saja. Kita tambahkan pula senyawa CuSO4 sebanyak 3 tetes. Kemudian kita akan mengaduk secara merata. Amati perubahan warnanya. Ya, bisa dilihat sendiri ya, warnanya berubah menjadi ungu. Ya, warnanya seperti sampel makanan yang lainnya, yaitu berwarna ungu. Kemudian kita akan ke dalam tabung keempat yang berisi jagung. Sama seperti yang awal tadi, arahkan terlebih dahulu pipet tetesnya, kemudian tambahkan senyawa NaOH sebanyak 3 tetes, kemudian CuSO4 juga. Kita akan aduk di tabung yang keempat. Aduk secara merata, aduk, aduk, aduk. Kemudian amati lagi perubahan warnanya. Ya, warnanya berubah menjadi ungu. Sama seperti yang tadi ya, yang awal tadi.
ke dalam tabung reaksi yang kelima, yaitu berisi kacang kedelai. Kita tambahkan senyawa NaOH, kita arahkan pipet tetesnya ke tabung reaksi. Tambahkan 3 tetes saja. Tambahkan pula senyawa CuSO4 sebanyak 3 tetes. Kemudian kita akan mengaduknya. Kita aduk-aduk. Ini ya, aduk atau goyangkan tabung reaksinya. Bisa dilihat ya teman-teman, kacang kedelai sama seperti bahan makanan sebelumnya, yaitu berubah warna menjadi warna ungu atau warna violet. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, dari sampel makanan semuanya berubah warna menjadi ungu atau violet. Hal ini menandakan bahwa makanan tersebut itu mengandung protein karena mengalami perubahan warna setelah ditetesi senyawa NaOH dan CuSO4. Ada satu bahan makanan lagi yang belum kita uji, yaitu biji-bijian. Kita akan melakukannya. Selanjutnya yaitu biji-bijian. Kita lihat ya, biji-bijian itu awalnya berwarna coklat. Setelah kita tetesi senyawa NaOH dan CuSO4, apa yang terjadi perubahannya? Baik, langsung saja kita melakukan percobaannya. Di tabung yang terakhir yaitu ada tabung reaksi yang berisi sampel makanan berupa biji-bijian. Seperti sebelumnya ya, kita akan menambahkan pula senyawa NaOH. Kita akan menambahkan sebanyak 3 tetes. Kita tambahkan pula senyawa CuSO4 sebanyak 3 tetes. Kita akan mengaduknya secara merata. Aduk, aduk, aduk. Bagaimana perubahannya? Ya, biji-bijian berubah warna menjadi ungu muda ya. Tidak terasa kita sudah melakukan percobaan ke dalam bahan-bahan atau 11 bahan ya, 11 bahan-bahan yang diujikan. Tidak terasa kita telah melakukan uji coba terhadap bahan-bahan pada sampel makanan. Setelah kita melakukan praktikum uji biuret, kita dapat menyimpulkan bahwa terhadap ke-11 bahan, yaitu diantaranya ada telur, susu sapi, ikan, daging sapi, kemudian beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Ke-11 bahan tersebut yaitu positif mengandung protein. Mengapa demikian? Karena pada saat sampel makanan tersebut ditambahkan dengan NaOH dan CuSO4, warnanya berubah menjadi ungu atau violet. Akan tetapi ada bahan-bahan yang ikatannya paling panjang yang menghasilkan warna ungu lebih tua dari bahan-bahan yang lainnya, yaitu ada telur dan susu sapi. Kedua bahan tersebut warnanya paling tua ya ungunya. Sekian percobaan yang pertama yaitu dengan uji biuret. Kemudian ada percobaan yang kedua yaitu dengan uji Santo Proteat ya. Pada uji yang kedua yaitu uji Santo Proteat, kita akan melihat suatu video ke dalam link yang telah disediakan. Mari kita tonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.
Bye-bye.